Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih bisa berkumpul ya Bapak Ibu guru semuanya dalam agenda pembebasan 7 jurus BK hebat. Sebelumnya Bapak Ibu guru semuanya apa kabarnya hari ini? Kita tes konsentrasinya. Jadi gini, gampang kok Bapak Ibu. Pertama, saya akan menyebutkan nama hewan. Nah nanti saya kasih nama hewannya ke Bapak Ibu guru. Nanti Bapak Ibu guru silakan lanjutkan dengan nama hewan lain, tapi belakangnya gitu. Misalkan pertama dari saya ayam. Saya lempar ayamnya ke Pak Dudi. Nah, Pak Dudi silakan lanjutkan. Belakangnya M, berarti M hewan dari huruf M apa? Oke. Mengerti ya? Ya, mengerti? Sudah? Mengerti ya? Sekarang kita coba nih. Kalau nggak bisa berarti belum konsentrasi berarti ya. Ya, oke. Mulai dari saya ya, Bapak Ibu guru. Ya. Kucing. Kucingnya saya lempar ke Pak Nur. Anjing. Gajah. Pak Nur lempar gajahnya ke siapa? Gajah. Hah? Ke siapa? Pak Ajay. Belakangnya? H. Ayo jemput anjing. H. Belakangnya. Iya. Aku nyebut gajah. Gajah. Pak Nur lempar gajahnya. H dari hewan dari depan H. Siapa nunjuknya? Apa? Sebutkan dulu. Coba kalau sekarang dia mungkin instruksinya terlalu sulit mungkin. Coba sekarang kita yang lebih mudah Bapak Ibu. Kalau saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu tepuknya 1 kali. Kalau saya bilang selamat siang, Bapak Ibu tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang selamat malam, Bapak Ibu tidak menepuk, hanya gerakan saja. Paham ya? Coba sekarang konsentrasinya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam. Oke, Oke. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya hadir dalam pembebasan 7 jurus BK hebat ini. Sebelumnya saya mau nanya dulu Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru sudah pernah mendengar belum tentang 7 jurus BK hebat ini? Belum ya? Nah, di sini pada pertemuan pertama kita hari ini saya hanya akan mengenalkan saja dulu apa itu 7 jurus BK hebat dan apa-apa saja 7 jurusnya gitu. Ya. Ya, nanti mungkin insya Allah di pertemuan berikutnya baru kita mengimplementasikan setiap jurusnya. Ya, ini pertama. Ya, mengapa 7 jurus BK hebat? Jadi Bapak Ibu, 7 jurus BK hebat ini merupakan bahan materi ajar pelatihan yang diberikan kepada guru kelas, ajaran dan guru BK dalam upaya peningkatan kompetensi guru agar dapat membimbing kepribadian akademik dan karir murid mencapai tumbuh kembang yang maksimal. Jadi sebenarnya si 7 jurus BK hebat ini bukan hanya untuk guru BK saja,
tapi untuk guru mapel, guru kelas. Kan sekarang ada yang namanya guru wali ya, Bapak Ibu ya. Nah, si 7 jurus PK hebat ini juga sangat amat menunjang untuk kita sebagai guru wali seperti itu. Terus tadi katanya, kenapa 7 jurus gitu kan? Nah, karena memang si 7 jurus PK hebat ini terinspirasinya dari bela diri khas Indonesia, yaitu pencak silat seperti itu. Makanya kenapa namanya 7 jurus gitu, bukan 7 cara atau 7 apa, tapi 7 jurus gitu. Sesuai dengan sampel 5. Iya, selalu juara silat kan sekolah kita, makanya cocok gitu. Selanjutnya ada pemetaan materi 7 jurus PK hebat. Jadi dari 7 jurus itu Bapak Ibu ada 5 yang kapasitas guru mendampingi murid dan 2 yang kapasitas guru kolaborasi dengan stakeholder seperti itu. Jadi ada 5 jurus yang memang kita menyentuh siswa, maksudnya menyentuh murid, dan 2 jurusnya itu adalah bersama stakeholder, entah itu dengan atasan, kepala sekolah, orang tua, dan rekan sejawat seperti itu dalam 7 jurus PK hebat ini. Selanjutnya, dalam penyampaian setiap jurus dalam 7 jurus PK hebat ini itu menggunakan experiential learning berdasarkan sistemnya ARKA, yaitu aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi. Di aktivitas ini Bapak Ibu, jadi sebelum pembelajaran jurus kita itu akan selalu akan melakukan aktivitas terlebih dahulu. Aktivitasnya apa? Macam-macam. Ada games, bisa bermain peran juga ada. Setiap jurus itu beda-beda aktivitasnya seperti itu. Terus ada refleksi. Nah, kalau refleksi ini pengalaman yang diperoleh selama si aktivitasnya tersebut. Kemarin saya sudah pengaplikasian 2 jurus kepada siswa, yaitu jurus 1 kenali potensi dan jurus 3 tumbuhkan resiliensi. Mungkin nanti untuk Bapak Ibu guru bisa saya implikasikan gitu ya. Bapak Ibu guru juga bisa, tapi mungkin di pertemuan berikutnya. Selanjutnya ada konseptualisasi. Di konsep ini belajar tentang itu, konsep, pengertian, data, tips, dan deskripsi mengenai si ke-7 jurusnya itu. Selanjutnya ada aplikasi. Kalau kemarin di siswa, saya aplikasinya yang berhubungan dengan siswa. Mungkin kalau untuk Bapak Ibu guru, aplikasinya lebih ke untuk strategi pembelajaran bagaimana seperti itu. Next Pak. Oke, kita masuk ke jurus yang pertama. Jurus yang pertama itu ada namanya kenali potensi. Di jurus yang pertama ini, kebetulan kemarin saya bersama siswa juga menerapkan jurus ini. Yang pertama ini kenali potensi. Aktivitasnya itu pertama ada menggunakan asesmen menggunakan aplikasi. Kemarin saya asesmennya itu ada 2. Yang pertama tes intelijensi atau persentase majemuk. Yang keduanya adalah gaya belajar di siswa ya. Selanjutnya ada refleksi. Refleksinya itu bagaimana gitu perasaan kalian setelah tahu gaya belajar, terus kecerdasan yang kalian miliki, terus juga ada ini karir juga gitu di si aplikasi itu. Nah, konsepnya atau isi materi dari kenali potensi itu ada tentang kecerdasan majemuk, gaya belajar, pengenalan minat bakat, mengidentifikasi potensi, bakat, minat, seperti itu lah Bapak Ibu ya. Pasti kan asesmen itu adalah tahap awal ya dalam kita sebagai guru untuk merancang sebuah pembelajaran seperti itu. Nah, di kenali potensi ini memang awal kita sebagai guru untuk bisa merencanakan pembelajaran yang akan kita lakukan. Lanjut Bapak. Nah, yang kedua ini ada kelola emosi. Kelola emosi ini mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, pembelajaran sosial emosional. Mungkin kemarin kalau yang PPG itu ada CASEL ya Pak ya, katanya yang kolaboratif, pokoknya yang PSE pembelajaran sosial emosional. Nah, nyambung nih
ke si kelola emosi. Jadi di kelola emosi ini isi materinya berhubungan dengan itu konsep sel, terus kolaborasi guru dengan guru BK dalam pengembangan kompetensi sel di sekolah, bagaimana menciptakan kelas yang berbasis pembelajaran sosial emosional. Nah itu di kelola emosi ini tuh isinya seperti itu kayak kan. Makanya kenapa aplikasi terakhirnya itu ada merancang kelas bernuansa sel. Ya, lanjut Pak. Yang ketiga ada tumbuhkan resiliensi. Bapak Ibu pernah mendengar resiliensi? Belum. Kalau daya lenting, tahu daya lenting? Iya, penting. Lenting ya Pak ya. Bangkit lagi. Nah, resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali atau tumbuh kembali dari kegagalan yang pernah mereka alami gitu. Entah itu stres, depresi misalnya seperti itu ataupun kegagalan lain. Nah itu arti dari resiliensi kayak gitu. Kemarin saya menggunakan jurus ini juga ke anak dengan membuat menara dari kartu. Jadi kan di situ membuat menara kan sulit ya, jatuh lagi, rubuh lagi. Nah bagaimana mereka tidak patah semangat gitu. Jadi gagal percobaan pertama ulang lagi, gagal lagi jatuh ulang lagi. Nah itu artinya tumbuhkan resiliensi kayak seperti itu. Ya boleh dilanjut. Yang keempat ada jaga konsistensi. Di jaga konsistensi ini mungkin ini yang menurut saya sangat penting gitu, lumayan penting untuk kita sebagai guru bisa menerapkan si jaga konsistensi ini kepada anak. Kenapa? Soalnya di konsepnya, di isinya gitu, di jurus 4 ini dia ada kesadaran versus paksaan, ada disiplin positif dan disiplin biasa. Kita sering mendengar ya Bapak Ibu tentang disiplin positif itu bagaimana gitu. Terus ada guru sebagai inspirator bukan motivator katanya, serta ada lingkaran habit atau kebiasaan dan ada konsistensi seperti itu. Jadi di jurus keempat ini isinya adalah bagaimana kita agar si anak ini tetap terus konsisten misalkan dalam hal berorganisasi, tetap konsisten dalam hal menerapkan disiplin positif seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah yang kelima ada jalin koneksi. Nah kalau di jalin koneksi ini, di konsepnya ada keterampilan mendengar aktif. Nah, jadi kita kan sebagai guru juga ya Bapak Ibu bukan hanya memberikan advance atau motivasi atau arahan lah kepada siswa, tapi kita juga harus bisa menjadi pendengar yang baik juga untuk siswa seperti itu. Mungkin saja ada siswa kita yang sedang mengalami suatu masalah atau apa. Nah, di jalin koneksi ini kita dilatih untuk menjadi pendengar yang baik. Makanya di konsepnya itu ada keterampilan mendengar aktif. Lalu ada juga koneksi sebelum koreksi. Nah, jadi sebelum kita mau koreksi, sebaiknya kita jalin koneksi dulu dengan si anak. Jadi itu kan si anaknya salah. Sebelum kita mengoreksi si anak, alangkah baiknya kita untuk membangun koneksi dulu dengan si anak seperti itu. Lalu ada juga pendekatan konseling realita. Kalau ini khusus guru BK ya, karena memang dia konsepnya konseling yang hanya bisa dilakukan oleh guru BK seperti itu. Lanjut Pak. Nah ini ada bangun kolaborasi. Nah ini sudah masuk ke yang peran guru bersama dengan stakeholder yang tadi ya. Nah di sini tuh ada identifikasi masalah murid sehingga guru bisa memahami kapan membutuhkan kolaborasi seperti itu. Jadi di bangun kolaborasi ini ada materi yang dia tuh isinya seperti permasalahan-permasalahan apa saja sih yang boleh ditangani
oleh Bapak Ibu guru sebagai guru makul atau wali kelas, dan permasalahan seperti apa juga yang Bapak guru dan Ibu guru sebagai guru makul atau wali kelas harus dikasih ke guru BK gitu. Jadi tidak semua permasalahan anak itu langsung ke guru BK gitu loh Bapak Ibu guru. Tapi untuk beberapa kasus masih boleh ditangani dulu oleh wali kelas, atau mungkin sekarang karena ada guru wali ya boleh ditangani dulu guru wali. Nah nanti misalkan tak kecuali kalau kasusnya memang sudah lumayan berat lah misalkan, baru nanti dikasih ke guru BK seperti itu. Kalau kasusnya lebih berat lagi, misal contoh kita ambil kasus merokok misalkan, baru ketahuan sekali, mungkin itu masih bisa ditangani oleh Bapak Ibu sebagai wali kelas misalkan. Tapi kalau kebiasaan merokoknya sudah berulang kali, sering, kebiasaannya berulang-ulang, nah itu boleh dikasih ke guru BK gitu. Ternyata permasalahan merokoknya tidak beres, dia lebih parah lagi sampai misalkan menyentuh narkoba. Nah itu kita sebagai pihak sekolah sudah tidak bertanggung jawab lagi, karena memang kalau sudah menyentuh narkoba, kita harus mengalihkan kasus kan si anak ke pihak yang berwajib seperti itu. Makanya kenapa di sini bangun kolaborasi, bukan hanya sesama guru saja gitu, tapi juga dengan itu tadi pemangku kepentingan seperti mungkin kepolisian atau rumah sakit, puskesmas itu boleh gitu. Lanjut Pak. Nah yang terakhir ini ada jurus ketujuh, yaitu menata situasi. Di menata situasi ini ada konsep sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan. Sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan ini kan bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja ya, tapi memang harus ada kolaborasi gitu dari semua pihak yang ada di sekolah, baik kepala sekolah, guru, maupun siswa tersebut. Nah, di jurus ke-7 ini ada materi yang tentang ini, konsep sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan. Oke, Bapak Ibu, sudah sampai di jurus terakhir ya, di jurus 7. Karena memang ini saya mengenalkan saja dulu kepada Bapak Ibu bahwasanya ada 7 jurus BK Hebat dan jurusnya itu yang tadi gitu. Bapak Ibu mungkin ada yang masih ingat, coba jurus pertama tadi apa? Yang pertama itu ada kenali potensi. Kedua itu ada kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Keempat, jaga konsistensi. Kelima, jalin koneksi. Keenam, bangun kolaborasi. Dan yang terakhir yang ketujuh ada menata situasi. Nah untuk 7 jurus BK Hebat ini kebetulan ada gerakannya Bapak Ibu. Ya sekarang mana tadi Pak, slide terakhir Pak. Yang terakhir. Nah kebetulan videonya ini saya ambil dari kelas saya waktu pelatihan pelatihan Capasda ya, guru BK di Bogor. Jadi waktu itu per kelas itu harus bikin video tentang yang 7 jurus BK Hebat ini. Bapak Ibu boleh berdiri dulu semuanya. Ya, kita ikuti gerakan yang ada di video ya Bapak Ibu ya. Sehat bersamaku
dengan tulus gunakan tujuh jurus kendali potensi kelola emosi tumbuhkan resiliensi jaga konsistensi menjalin koneksi membangun kolaborasi dan menata situasi tujuh jurus mereka hebat bersama murid melangkah tepat tujuh jurus mereka hebat tujuh jurus yang akan ku ingat. Bapak Ibu tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Ya, alhamdulillah ya Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau untuk mencoba kita implementasikan salah satu dari 7 jurus tersebut boleh ya, nanti kita jadwalkan kembali. Ya, sebelum menutup kegiatan hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan hadir di acara pembebasan hari ini. Saya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.